Seperti Ira Wibowo dan Katon Bagaskara, Widi juga mengaku tidak mampu menghafal semua lagu-lagu Linkin Park. Meski akhirnya tidak bisa ikut berdendang, tapi Widi, Wulan, dan Once mengaku benar-benar menikmati pertunjukan 6 musisi itu. Saya nggak tahu judulnya, tapi lagu-lagunya saya bisa nyanyi. I need a little room to play. Udah ya. Saya senang sekali dengar lagu-lagunya. Meskipun nggak terlalu yang ngefans banget sih, tapi ternyata banyak lagunya yang saya tahu gitu. Kesan Indonesia yang tidak aman dan rusuh jelas tidak terbukti dengan kedatangan grup musik mancanegara Linkin Park yang menggelar konser di Jakarta Minggu sore kemarin. Pantai Karnaval yang dijadikan lokasi tempat 6 pemuda asal negeri Paman Sam beraksi pun tak sepi dari para penikmat musik Linkin Park yang setia menanti sejak beberapa jam sebelum konser dimulai. Penantian pun berujung pada akhir yang menggembirakan saat grup musik idola anak muda itu beraksi di atas pentas dengan membawakan lagu-lagu andalan yang sudah begitu akrab di telinga para penggemarnya di Indonesia. 1,5 jam penuh sensasi rasanya begitu cepat berlalu saat Mike Shinoda dan Chester Bennington, dua vokalis Linkin Park, menutup perjumpaan dengan membawakan lagu terakhir mereka. Hampir semua pengunjung yang menyaksikan pertunjukan Linkin Park sore itu mengaku puas. Begitu juga sejumlah selebritis yang kami temui usai menyaksikan konser tersebut. Keren banget. Ya puas banget lah. Artinya show-nya ini, saya kan pernah nonton di Sydney beberapa bulan yang lalu. Menurut saya sound systemnya lebih bagus di sini. Konsernya bagus, puas meskipun tadi sedikit telat. Senang. Termasuk senang, tapi kalau berat saya pemainnya aja kadang-kadang lupa namanya. Seperti Ira Wibowo dan Katon Bagaskara, Widi juga mengaku tidak mampu menghafal semua lagu-lagu Linkin Park. Meski akhirnya tidak bisa ikut berdendang, tapi Widi, Wulan, dan Once mengaku benar-benar menikmati pertunjukan 6 musisi itu. Saya nggak tahu judulnya, tapi lagu-lagunya saya bisa nyanyi. I need a little room to play. Udah ya. Saya senang sekali dengar lagu-lagunya. Meskipun nggak terlalu yang ngefans banget sih, tapi ternyata banyak lagunya yang saya tahu gitu. Konser yang digelar di lapangan terbuka membuat suasana pertunjukan semakin meriah. Tak peduli dengan perjalanan jauh yang harus mereka tempuh, serta kulit terbakar akibat berpanas-panasan, mereka sepakat kalau konser Linkin Park yang pertama di Indonesia itu cukup memuaskan. Seru lagi. Kan jadi panas. Kalau nyesel ya enggak lah. Itu resiko. Maksudnya kan kita tahu emang pasti jauh, cuman nggak nyangka sejauh ini. Artis yang juga berprofesi sebagai seorang dokter gigi, Rita Dinah Kandi, mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan dalam menjalankan tugasnya. Kabar yang beredar, Rita pernah melakukan kesalahan terhadap pasiennya, seorang penata rambut bernama Mance. Gara-gara gigi, kabarnya hubungan penyanyi Rita Dinah Kandi dengan seorang penata rambut bernama Mance sempat tidak harmonis. Lebih dari sekedar tidak bertegur sapa, kabar yang terdengar Mance bahkan sempat melontarkan niatnya untuk menuntut Rita Dinah Kandi. Padahal awalnya Mance dan Rita Dinah Kandi mempunyai kedekatan yang simbiosis mutualisme, alias saling menguntungkan. Rita Dinah Kandi adalah pasien tetap Mance untuk urusan rambut, sedangkan Mance berkali-kali melakukan konsultasi gratis seputar kesehatan gigi kepada langganannya itu. Sampai suatu saat, Rita Dinah Kandi menyarankan penata rambutnya itu untuk mengganti beberapa gigi bagian belakangnya yang ompong. Meski mengaku takut berurusan dengan dokter gigi, Mance yang merasa begitu dekat dengan Rita Dinah Kandi tidak menampik tawaran itu. Sayangnya, proses pemasangan gigi tidak berjalan dengan baik. Ia justru menderita sakit akibat gigi barunya itu. Sakit gigi yang tidak mau kompromi ditambah kekecewaan Mance terhadap sang dokter gigi itulah yang akhirnya berbuah masalah. Ini langganan saya 8 tahun. 8 tahun. Ya, memang saya dengar memang dia dokter. Tapi saya tidak pernah meminta, aduh pasang dong gigi saya dong, rapi dong gigi saya. Enggak. Saya nggak tahu, kalau itu saya nggak bisa bicara banyak karena itu adalah privacy dari pasien sendiri. Akhirnya siapapun dokter yang menangani ataupun kembalikan kepada pasien ini akhirnya dia akan merasa bahwa mungkin nanti lama-kelamaan akan tahu bahwa perawatan saya atau tanggung jawab saya memang saya akan bertanggung jawab gitu loh. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi. Itu kutipan sebuah lagu. Tapi yang terjadi pada Mance, sakit pada giginya yang tak kunjung sembuh, membuatnya jadi menderita sakit hati. Kalau rambut salah, mungkin bisa tahan. Kalau gigi salah,
itu nggak bisa ditahan. Kata Meggy Z, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, itu memang benar. Mungkin dia sudah baik gitu, dan pas dia lagi sakit gigi banget, dia lagi marah sama saya, jadi ya sekarang udah baik ya saya tinggal kena imbasnya yang nggak enak aja ya, tapi nggak apa-apa, itu adalah risiko seorang dokter gigi gitu loh. Menurutnya, persoalan antara dirinya dengan Mance hanyalah kesalahpahaman saja. Ia pun telah mempertanggungjawabkan kesalahan kecilnya yang berakibat besar itu kepada Mance. Kalau itu saya kurang ada miskomunikasi aja gitu, bahwa saya akan bertanggung jawab, oke, datang ke saya selesaikan, tidak usah bayar setelah itu gitu loh. Tidak usah bayar di luar daripada yang paket perawatan sebelumnya gitu, karena itu adalah konsekuensi tanggung jawab saya gitu. Saya nggak mau kesannya gratis semuanya gitu loh Mbak ya. Ya siapa sampai ke itu kira hampir nggak sampai setahun ya 4 bulan saya lepasin karena saya nggak mau niat mau pasang, udah daripada nanti gratis semuanya, ini saya bayar gitu. Memang akhirnya tak sampai pada keputusan untuk menuntut. Mance maupun Rita Dinahkandi lebih memilih menyelesaikan masalah ini secara baik-baik daripada berpanjang-panjang memendam persoalan. Saya nggak mau berperpanjang, kan itu nggak bisa aja saya menuntut apa-apa, tapi udahlah saya pasrah aja karena saya juga orang jaksa. Oh baik-baik aja, nggak ada masalah. Pada tanggal 20 Juni nanti, artis serba bisa Poati akan mengadakan hajatan besar. Putra sematawayang yang bernama Erik akan segera menikah dengan kekasihnya yang bernama Sari. Peristiwa bahagia tersebut sekaligus membawa kesedihan bagi Poati. Erik akan meninggalkan dirinya untuk membina keluarga baru. Berkali-kali kehilangan membuat Poati mengaku trauma dengan perasaan hampa yang setiap kali ia alami saat ditinggalkan. Meski dijaga erat-erat, tetap saja akhirnya ia harus kembali merasa kehilangan. Kalau dulu dua suaminya yang menghilang, kini putra sematawayangnya yang harus pergi meninggalkan Poati. Meninggalkan bukan berarti tiada. Erik, putra Poati yang telah hidup susah dan senang bersamanya selama 28 tahun, akan meninggalkan sang ibu untuk menikah dengan gadis idamannya pada tanggal 20 Juni nanti. Walau tak akan pergi jauh di mata, tapi tetap saja Poati terseduh sedan setiap kali ia bercerita soal rencana pernikahan putranya itu. Ente bikin aneh nangis sediannya. Soalnya gimana ya? Emang ngegedein anak dari kecil sampai sekarang. Mau ngelepas ya rasanya gimana ya? Aku hidup sendiri yang pasti ya, kalau dia nggak keluar, kalau dia berkenan tinggal di rumah kita. Tapi kalau enggak, ya jujur aja sedih, udah nggak punya suami, anak nikah. Tapi kalau aku larang juga anak, masa aku larang nikah ya? Itu kan kebahagiaan dia. Tapi aku kayaknya dibilang cemburu sih enggak, cuman sedih aja ditinggal anak gitu ya. Kebahagiaan buah hati adalah kebahagiaan ibunda juga. Seperti Erik, Poati pun bersuka cita menyambut keinginan mulia putranya itu. Meski ia mengaku sedikit tidak rela dengan kepergian Erik menuju kemandirian yang dianggapnya terlalu cepat. Poati itu nggak mau ditinggalin sama anak gitu, tapi bukan berarti Poati egois. Cuman selama ini kan puluhan tahun Poati nggak pernah dapat kasih sayang dari seorang suami gitu. Poati merasakan kasih sayang itu dari anak gitu, perhatian dari anak. Jadi kalau anaknya pindah, Poati sedih banget gitu. Udah tinggal sendiri apa pembantu-pembantu, bukan berarti pembantu itu tidak ada artinya. Tapi kan kalau buat curhat enakan sama anak gitu. Untuk mengusir perasaan tak nyaman itu, akhirnya Poati hanya bisa berharap agar anak menantunya nanti mau berbagi atap bersamanya di rumah tempat ia tinggal. Tapi ya mudah-mudahan anakku gitu sama mantu mau tinggal di rumah, mudah-mudahan. Tapi kan kadang-kadang kalau orang udah berumah tangga, kadang-kadang biar gubuk-gubuk dia pengen misah dari orang tuanya. Ya paling aku minta pengertian dari calon mantu aja, supaya dia jangan pisah. Untuk kebahagiaan putranya itu, apapun akan ia berikan, termasuk sebuah pesta besar yang indah di hari bersejarah sang buah hati. Ya kalau mau dibilang repot ya boleh jujur repot ya. Tapi Poati kepala jadi kaki, kaki jadi kepala kan buat anak ya. Ikhlas ya, Poati ikhlas, uang Poati habis nggak apa-apa demi satu-satunya anak gitu, yang laki-laki maksudnya. Selain pesta yang indah, satu lagi pemberian Poati untuk putranya itu, yaitu sebuah pesan berharga yang ia petik dari pengalaman hidupnya. Mama minta tidak ada perpisahan, kalau bisa sampai tutup mata, karena nggak enak ternyata ya membesarkan anak tanpa
suami atau tanpa istri ya. Kebalikannya. Susah atau senang, Ucok Baba selalu tampak riang gembira. Apalagi kalau sedang bahagia. Senyuman yang sumringah tak pernah lepas dari bibirnya. Kalau sudah begitu gampang sekali ditebak.